Batak Center merencanakan membuat buku tokoh pejuang dan tokoh teladan Batak. Peluncuran pada momen Hari Pahlawan 10 November 2021. Insinyur Sintong M. Tampu Bolon, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Batak Center. Buku ini menjadi salah satu inventaris Batak Center untuk dikumpulkan sebanyak-banyaknya para tokoh pejuang dan tokoh teladan Batak. Ini menjadi kebanggaan kita bahwa orang-orang Batak memiliki andil dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak 1928. Andil tersebut membawa perubahan yang berarti bagi kehidupan dan kemanusiaan. Nilai-nilai inilah yang patut dimiliki setiap orang Batak agar bangsa dan negara kita dapat makin maju, ujar Tampu Bolon. Insinyur M. Tampu Bolon yang pernah 4 periode duduk sebagai wakil rakyat di DPR RI menyampaikan bahwa selama ini memang ada orang-orang Batak yang terdengar kisahnya tercecer di mana-mana. Tim buku yang dibentuk Batak Center nantinya mengumpulkan dan mengompilasi dari narasi-narasi tercecer tersebut menjadi sesuatu yang bermakna dan menarik untuk dibaca, baik publik maupun orang-orang Batak. Lanjutnya, Batak Center ini mencoba merangkum dan mengumpulkan semuanya yang memang yang tercerai-berai barangkali istilahnya, yang selama ini tidak diketahui. Nah, oleh karena itu memang seperti harapan kita itu bagaimana untuk mendapatkan selengkap mungkin dari seluruh puak-puak yang ada di kita di Sumatera Utara sana, di Penapasogi. Jadi kalau bisa dapat seluruhnya adalah indahnya kalau seperti sehingga di belakang hari Batak Center diakui misalnya sudah memang menemukan tokoh-tokoh yang selama ini tidak pernah dilirik atau diapa orang karena satu dan lain memang kekurangan daripada berita maupun pemberitahuan atau informasi. Jadi itu jadi kita dari Batak Center ini sejauh mungkin nanti untuk mendapatkan seluruh tokoh-tokoh masyarakat daripada puak-puak yang ada. Ya, jadi kita menurut maaf ini kalau saya sih tidak terlalu mengejar waktu ya untuk itu, tapi hasilnya outputnya yang maksimal yang kita dapatkan, walaupun tentu kita tetap membatasi mungkin batas waktu tertentu. Seluruhnya apa yang kita inginkan itu bisa tercapai, sudah pasti harapan kita begitu, tapi jangan gara-gara mengejar waktu sehingga ada tercecer nanti dan istilahnya sehingga banyak yang mestinya yang kita anggap. Oleh karena itu representasi puak-puak itu memang agar maksimal lah supaya bisa menginventarisasi menyeluruh daripada tokoh-tokoh itu. Jadi itu yang dari kami, semoga apa yang kita hasilkan rapat ini dan untuk selanjutnya nanti dari tim ini, tim Batak Center juga bisa menghasilkan yang terbaik dan bermanfaat untuk kita Batak Center dan puak-puak yang ada di kawasan Sumatera Utara. Dr. Andus Jerry R. Sirait, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Batak Center, mengatakan sejauh ini belum ada dan bahkan tidak ada satu literatur pun yang mengupas kisah para tokoh pejuang dan tokoh teladan Batak untuk dijadikan bahan referensi. Hal tersebut mendorong Batak Center merencanakan membuat buku tokoh pejuang dan tokoh teladan Batak. Sebagai ketua tim buku ditunjuk Dr. Andus Bangarna Sianipar, ungkapnya. Dr. Andus Bangarna Sianipar, ketua tim buku tokoh pejuang dan tokoh teladan Batak. Rencana pembuatan buku tersebut sudah sempat dibahas pada akhir 2019 lalu. Namun, pada 2020 terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia. Maka tim buku selama 1 tahun lebih tidak melakukan pertemuan tatap muka. Namun demikian, tetap berkoordinasi melalui WhatsApp Group. Baru kemudian, pada Minggu 21 Maret 2021 siang, tim buku melakukan rapat di Sekretariat Batak Center, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut dihadiri Insinyur Sintong M. Tampu Bolon, Ketua Umum Batak Center, Dr. Andus Bangarna Sianipar, Ketua Tim Buku, Hotman J. Lumban Gaul, Sekretaris Tim Buku, Dr. Adil Ujung, Penulis, Asdon Hutajulu SH, Penulis, dan Boy Tongkor Siahaan, Humas Batak Center. Rapat Tim Buku. Dalam rapat tersebut dirumuskan mengenai kriteria apa yang dipakai untuk menentukan seseorang berdarah Batak
dapat disebut sebagai tokoh pejuang dan tokoh teladan Batak. Kita pastikan tokoh pejuang ini karena ada waktu itu masukan dari teman sebelum Sumpah Pemuda pun sudah ada, tapi aku bilang kita batasi aja lah sejak Sumpah Pemuda saja lah, karena nanti dan juga harus ada ceritanya ya sekitar 2 halaman aja. Jadi intinya karena nanti pejuang ini kan bisa sampai mungkin 200 atau berapa. Jadi kalau 2 halaman satu orang kan sudah 400 halaman. Jadi jangan terlalu banyak dan kita press gitulah. Pokok-pokoknya aja. Jadi tapi kalau tidak ada cerita sama sekali kan enggak bagus. Nah, jadi kira-kira itu yang pertama kita sepakati. Yang kedua, sesudah itu memang kata pendahuluan juga saya sudah siapkan kemarin dulu, sudah saya bikin PDF-nya ya. Batasan daripada pahlawan ini yang seperti apa? Pahlawan apa saja? Yang berjuang atau pahlawan kan banyak, ada pahlawan bagian ekonomi, bagian ya apa kebudayaan gitu-gitu. Ya. Batasannya di mana? Jadi di PDF-nya itu kan sudah saya bikin kemarin dulu. Jadi bisa dari wartawan, bisa dari seniman, seperti Sito Stumor kan kita bikin umpamanya. Bisa dari Karna Tantara, bisa pejuang-pejuang lah. Itu kriterianya ya tulang. Kriterianya. Ya iya, sebentar ya. Kriteria tokoh pejuang diambil dalam tonggak sejarah sejak 1928 Sumpah Pemuda, di mana orang Batak turut berjuang. Berlanjut pada tonggak sejarah masa kemerdekaan Indonesia pada 1945 dan masa angkatan 1966. Sementara itu, kriteria tokoh teladan ditentukan berdasarkan perannya dan kiprahnya bagi kemanusiaan dan memiliki nilai-nilai heroik yang dapat diwariskan kepada generasi muda. Para tokoh teladan ini dapat diidentifikasi atas pengakuan negara kepada mereka, seperti adanya tanda jasa, posisi yang strategis dalam pemerintahan dan lembaga negara, serta mengharumkan nama bangsa dan negara dalam bidang profesinya, seperti di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, dan olahraga. Kedua kriteria tersebut, baik tokoh pejuang dan tokoh teladan Batak, adalah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Mengapa demikian? Karena ketika mereka sudah meninggal dunia, perjuangan dan keteladanan itulah yang dapat dikenang sepanjang masa bagi generasi muda, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Perjuangan dan keteladanan para tokoh Batak inilah yang hendak kita wariskan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita kelak. Kita tuliskan kisah mereka agar kita tidak melupakan sejarah. Kata Presiden Soekarno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, ungkap Dr. Andes Banganar Sianipar. Horas menjua-jua. Tokoh pejuang Batak Raya sangat banyak jumlahnya, tetapi hingga saat ini belum terimplementasi dengan baik. Sesuai pesan Presiden RI pertama Bung Karno dengan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Untuk itulah Batak Center menyusun nama-nama pejuang tersebut dan lengkap dengan riwayat perjuangannya. Batak Center dalam menyusun tokoh pejuang Batak Raya ini dilakukan secara selektif karena harus dapat diterima masyarakat luas, terutama di luar komunitas orang Batak, dan juga harus menjadi manusia panutan, garis miring teladan bagi generasi penerus. Dengan demikian para pejuang yang nyata-nyata menyeleweng, berkhianat terhadap NKRI terpaksa tidak dimasukkan sebagai tokoh pejuang Batak Raya. Untuk menjaga objektivitas dalam penulisan ini, tokoh yang masih hidup tidak dilakukan. Dengan kata lain, dibatasi hanya beliau-beliau yang sudah almarhum saja. Di samping itu, agar tokoh pejuang itu
dapat secara nyata dinyatakan sebagai tokoh pejuang Indonesia, dibatasi pejuang sejak diawali Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang berjuang di segala bidang, antara lain politik, ketentaraan, komponis, jurnalis, wartawan, keagamaan, budayawan, dan sastrawan, dan lain sebagainya. Kita bersyukur kepada pemerintah RI karena tokoh pejuang Batak Raya sudah ada beberapa orang yang ditetapkan dengan surat keputusan presiden menjadi pahlawan nasional antara lain. Jadi sengaja kita buat, dan kalau sudah tokoh nasional itu tak usah kita bikin lagi ceritanya. Itu maksud saya. Di Singamangaraja 12, SK Presiden nomor 590/1961, 1 November 61. Dr. Ferdinand Bantobing, SK bla 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 17 November tahun 62. Zainal Arifin Pohan, SK Presiden RI 4 Maret 1963. Major Jenderal DI Panjaitan Pahlawan Revolusi 5 Oktober 65. Adam Malik Batubara, SK Presiden 6 November 1998. Jenderal Besar Ahar Nasution 6 November 2002. Kiras Bangun, SK Presiden 7 November 2005. Letnan Jenderal TB Simatupang 8 November 2013. Letnan Jenderal Jamin Ginting 7 November 2014. Dengan dibuat atau disusun oleh Batak Center, para tokoh pejuang Batak Raya ini diharapkan generasi muda mendatang lebih giat berjuang untuk kejayaan komunitas Batak dan NKRI, terutama ini tokoh pejuang Batak Center yang dapat terhimpun saat ini antara lain sebagai berikut di bawah ini. Kira-kira begitu. Nanti kebetulan bahasa Indonesia saya kurang bagus, nanti diperbaikilah, tapi intinya begitu aja. Tim buku berusaha mengumpulkan tokoh pejuang dan tokoh teladan Batak dari semua puak Batak yang ada. Sejauh ini diketahui ada puak Angkola, Mandailing, Karo, Pakpak, Simalungun, dan Toba. Untuk memenuhi masuknya tokoh-tokoh dari puak-puak tersebut, tim buku dibantu 5 orang perwakilan dari masing-masing puak mengusulkan nama-nama tokoh dari puak mereka. Nama-nama tersebut nantinya akan disaring melalui kriteria yang sudah disepakati tim buku. Tim buku merencanakan membuat sekitar 100 lebih tokoh pejuang dan tokoh teladan Batak. Buku ini memiliki sekitar 500 halaman dan akan dicetak hardcover. Pada saat ulang tahun ketiga Batak Center, buku tersebut sudah selesai. Kemungkinan Batak Center akan meluncurkan buku tersebut pada momen Hari Pahlawan 10 November 2021. Penasaran ingin tahu seperti apa bukunya? Tunggu saja saat diluncurkan buku tersebut. The NTTV Channel akan meliputnya saat terbitnya buku tokoh pejuang dan tokoh teladan Batak. Sabar ya. Terima kasih. Salam sehat dan sukses.